Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pemurah. Dia mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia. Dia mengajarkan kepadanya berkata-kata. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan bintang-bintang serta pohon-pohon bersujud. Dan dia meninggikan langit, dan dia menegakkan timbangan, keadilan. Agar kamu tidak melampaui batas dalam menegakkan keadilan. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu merugikan orang lain dalam menimbang. Dan dia meletakkan bumi untuk makhluk-makhluk. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak, dan biji-bijian yang berlapis serta tanaman harum. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah liat, kemudian dia menjadikannya setetes mani dalam tempat yang kokoh. Kemudian dia menjadikan setetes mani itu segumpal darah, lalu segumpal darah itu menjadi segumpal daging, lalu dia menjadikan daging itu tulang belulang, kemudian dia membalut tulang itu dengan daging, kemudian dia menjadikannya makhluk yang lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Laki-laki dan perempuan, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan dua laut yang mengalir. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dari setiap buah-buahan, dia menciptakan pasangan-pasangannya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Walhabbu dhul asfi warrayhan. Dan biji-bijian yang berlapis serta tanaman harum. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Tuhan dua timur dan Tuhan dua barat. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Marajal bahraini yaltaqiyan. Dia membiarkan dua laut bertemu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Dari keduanya keluar mutiara dan koral. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnahnya. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas sebuah surah yang sangat indah, penuh dengan nikmat dan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Surah Ar-Rahman. Surah ini memiliki 31 ayat dan dikenal dengan sebutan surah yang penuh nikmat. Surah ini mengingatkan kita tentang keagungan Allah dalam menciptakan alam semesta, manusia, dan berbagai nikmat yang kita rasakan setiap hari. 1. Tema utama Surah Ar-Rahman. Surah ini menekankan kebesaran Allah dan nikmatnya yang tak terhitung. Salah satu ayat yang sangat terkenal adalah Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? QS Ar-Rahman, berulang 31 kali. Ayat ini diulang-ulang sebagai pengingat bagi kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat Allah, baik yang besar maupun yang kecil, yang terlihat maupun yang tidak kita sadari. Allah sebagai Maha Pencipta dan Maha Pengatur. Dalam surah ini, Allah mengingatkan bahwa Dia menciptakan manusia, mengajarkannya berbicara, mengatur matahari, bulan, bintang, dan pohon-pohon.
Semua ciptaan Allah berjalan dengan aturan yang sempurna dan tidak pernah melampaui batas. Ini mengajarkan kita pentingnya keseimbangan dan keadilan dalam hidup. Surah Ar-Rahman juga menekankan nikmat alam dan dunia, bumi, buah-buahan, laut, mutiara, serta segala kekayaan alam. Semua itu adalah karunia Allah yang diberikan agar manusia dapat hidup dengan nyaman, saling berbagi, dan selalu mengingat Sang Pencipta. Bersyukur. Dengan mengingat nikmat Allah, kita terdorong untuk selalu bersyukur dalam doa dan perbuatan. Adil dan seimbang. Seperti Allah menegakkan timbangan, kita juga harus berlaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Takwa. Menyadari kebesaran Allah membuat hati kita tunduk dan meningkatkan keimanan. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan membaca, memahami, dan mengamalkan surah Ar-Rahman, kita belajar untuk menghargai setiap nikmat Allah dan selalu mengingat kebesarannya dalam setiap aspek kehidupan. Mari kita jadikan surah ini sebagai pengingat untuk lebih bersyukur, lebih adil, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Ar-Rahman adalah pengingat abadi akan nikmat Allah yang melimpah. Dengan memahami dan merenungkan surah ini, insya Allah kita menjadi manusia yang lebih bersyukur, lebih sabar, dan lebih mencintai Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah contoh nikmat Allah di kehidupan sehari-hari dalam surah Ar-Rahman. 1. Nikmat kesehatan. Bisa bangun pagi, berjalan, bekerja, belajar, dan beribadah. Bisa melihat, mendengar, berbicara, dan berpikir. Contoh, ketika kita bangun dari tidur dengan tubuh sehat, itu adalah nikmat Allah yang luar biasa. 2. Nikmat makanan dan minuman. Makanan sederhana seperti nasi, sayur, atau buah-buahan yang kita konsumsi setiap hari adalah nikmat yang sering kita lupakan. Air bersih yang bisa diminum tanpa kesulitan juga termasuk karunia besar Allah. 3. Nikmat keluarga dan teman. Memiliki orang tua yang menyayangi, saudara yang peduli, dan teman yang mendukung. Keharmonisan dalam keluarga atau persahabatan adalah bentuk kasih sayang Allah yang nyata. 4. Nikmat alam dan lingkungan. Matahari yang menerangi, hujan yang menyuburkan tanah, pohon yang memberi oksigen dan buah. Laut, sungai, gunung, dan semua ciptaan alam sebagai sarana belajar dan berkarya. Contoh, nikmat udara segar yang kita hirup setiap hari sering kita anggap biasa, padahal itu nikmat terbesar. 5. Nikmat ilmu dan kesempatan. Bisa membaca, menulis, dan belajar hal-hal baru. Bisa bekerja dan berusaha untuk kehidupan yang lebih baik. Contoh, anak-anak yang sekolah setiap hari seharusnya menyadari bahwa kemampuan belajar itu adalah karunia Allah. 6. Nikmat iman dan Islam. Bisa sholat, berdoa, dan mengingat Allah setiap hari. Bisa merasakan ketenangan hati ketika berzikir atau membaca Al-Quran. Ini adalah nikmat spiritual yang sering terlupakan karena tidak terlihat secara fisik. 7. Nikmat keselamatan dan keamanan. Bisa tidur tanpa takut bahaya, berjalan di jalan tanpa rasa was-was, hidup dalam keamanan keluarga atau masyarakat. Contoh, banyak orang di dunia ini hidup dalam perang atau kelaparan. Sementara kita bisa hidup tenang, itu adalah nikmat Allah yang besar.